Allah tidak butuh waktu yang lama untuk ampuni dosa kita. Dosa, istighfar, langsung dapat ampunan. Kata setan, capek deh, saya kerja keras, capek-capek, goda dia, malah cepat diampuni Allah. Makanya jangan berhenti istighfar. Dan istighfar termasuk salah satu amalan yang menjaminkan rezeki, memberikan kekuatan jasmani, kekuatan rohani, dan memberikan kebahagiaan, kelancaran, bahkan menjaminkan ampunan dan dilindungi oleh Allah dari azab. Buka suratul Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah menjelaskan, selama Nabi Muhammad masih hidup, tidak akan Allah turunkan azab yang membinasakan umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, masih ayat ini berlaku selama mereka beristighfar, akan dilindungi oleh Allah dari azab yang membinasakan umat. Walaupun berlaku umat zaman sekarang, dosa maksiat, kemungkaran, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang amanah dikhianati atau berkhianat justru dipercaya diberikan amanah. Zaman kebalik. Sudah layak dan fantas turun azab Allah. Tapi kenapa tidak turun azab Allah? Karena masih ada banyak hamba yang salih yang masih beristighfar. Allah melindungi umat Nabi Muhammad dengan berkatnya Nabi Muhammad dan berkatnya istighfar. Makanya jangan berhenti istighfar. Setiap waktu, setiap saat. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam setiap hari 100 kali istighfar. Nabi Muhammad dah punya dosa, gimana kira-kira kita? Jangankan habis dosa maksiat istighfar, habis ibadah pun kita istighfar. Habis salat astaghfirullah, habis ibadah astaghfirullah, kita selalu istighfar. Habis majlis ilmu ada doa istighfar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ada doa istighfar? Namanya kafaratul majlis. Ada kesalahan, ada keliruan dalam majlis kita, ada yang salah menyampaikannya, atau ada yang salah niat, salah tujuan, dia hadir ada niat maksud lain, ini semua termasuk dosa dan maksiat atau sebuah kesalahan. Doa dengan penutup majlis itu, Allah ampuni semua dosa yang selama kita ada di majlis tersebut. Sudah faham kaitan antara Al-Fatihah sama ayat terakhir? Jadi saya harap mulai hari ini, dalam salat maupun di luar salat, kalau anda lagi baca Al-Fatihah, tolong rasakan anda lagi berdialog sama Allah, sama ayat terakhir suratul Baqarah. Setiap anda baca, Allah mendengar dan Allah ijabah. Maghfirah, diampuni dosa, tapi belum tentu terhapus dari hukum. Allah tunjukkan di hari kiamat. Beda sama afu. Afu akan Allah ampuni dosa dan Allah hapuskan dari buku amal, tidak dibekas, tidak ada bekasnya. Kita buka buku amal, kok mana dosa saya yang selama ini saya lakukan? Allah sudah afu, hapus total. Makanya salah satu afu yang mulia, kita mampu membalas kezaliman seorang, wal afu indal maqdirah. Kita mampu memaafkan, kita mampu membalas dendam, kita mampu membalas kezaliman, tapi kita maafkan. Tapi pemaafan yang sempurna, yang tidak boleh dinyakiti hatinya, itu namanya afu, bukan maghfirah. Kalau anda ampuni orang, maafkan orang, tapi masih selalu ingatkan, setiap ketemu, ya anda kan dulu sudah maafkan, jangan lupa ya, itu namanya menyakiti hati. Berarti ini belum masuk afu, kita belum afu. Kalau afu, memaafkan seorang harus terlupa, tidak boleh ada bekas di hatinya, sudah lupa, ikhlas betul. Afun bila ada wala tasyakki, tidak boleh dinyakiti dan tidak boleh diadu ke orang lain. Ini dulu suka begini sama saya, tapi anda sudah maafkan. Cerita sana sini, oh ini kan dulu suka nyakiti, tapi anda maafkan. Oh ini anda maafkan. Ini berarti dia belum lupa, dia belum lupa. Dan ini membutuhkan
tekad yang tinggi. Afu itu bukan mudah. Makanya Allah puji sifat muttaqin yang masuk surga, wal afina anin nas, yang suka memaafkan orang lain. Memang manusia ini kadang-kadang walaupun sudah memaafkan tapi masih bekas di hati. Besok ketemu, apa ini lagi datang sini? Masih. Walaupun sudah kemarin dia maafkan tapi masih bekas. Ini harus kita latihan, bekas ini harus dihapuskan. Supaya apa? Dosa kita masuk dihapuskan oleh Allah sama di dalam buku kita. Tidak ada sedikit pun bekasnya. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Afu, maghfirah, baru warhamna. Menjalankan perintah, menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah, menjaga diri dari dosa dan maksiat dan hawa nafsu membutuhkan rahmat. Kalau bukan rahmatmu, kita tidak bisa dapat wa'fu anna waghfir lana. Makanya rahmat dijadikan terakhir. Kita harap dimaafkan, harap diampuni, tapi agar kita dapat pemaafan dan ampunan, ya Allah rahmatilah. Bagaimana caranya agar kami fantas mendapatkan afu? Bagaimana kami dapat fantas mendapatkan ampunan kalau bukan rahmat darimu ya Allah? Faham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Bismillah. Jangan bismillah. Di Indonesia masih lam, la. Bismillah. Apalagi kalau kita dengar anak-anak ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Dan sering saya ketika kunjungi pesantren, TK-TK, sekolah-sekolah tahfiz Quran, tidak boleh ngajarin anak seperti itu. Mengarit-ngarit ayatnya, mengarit-ngarit hurufnya. Harus diberikan kemudahan. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Jangan a'udzu billahi. Salah. Nanti kesulitan dia melancarkan bacaannya. Lam Arab beda sama lam Indonesia. Kalau lam Arab memang posisi ujung lidah ke tengah. Apel. Coba bilang apel. Apel. Di mana lidahnya? Ke tengah kan? Saya mau lidah sama, tapi ke depan, bukan ke tengah. Apel. Lel. Lel. La. Billahi. Coba ikuti an. Di mana posisi lidah? An. Ke atas kan? Hampir dekat gigi atas. Sedikit mundur, sedikit. Jangan satu langkah. Kalau satu langkah masuk ke tenggorokan nanti. Sedikit saja mundur ke dalam, ke belakang, itu lam. An, al. Coba an, al. Tidak boleh jauh. Jangan an, al. Beda, jauh, terlalu jauh itu. Ya, an, al, al. Beda enggak suara? Kalau beda suara berarti ada yang salah. An, al, al. R-nya di mana? Ke belakang lagi. Yang di Indonesia, lam Indonesia adalah posisi R, bahasa Arab. Ra, al, al. Bismillah. Sudah tahu posisi? Yang saya harap sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun Anda belum mampu sempurnakan ucapan yang benar, tidak masalah. Yang penting kita sekarang sudah tahu yang penting mana yang benar, mana yang. Kalau sudah tahu bedanya, insya Allah akan mudah bisa membenarkan dan menyempurnakan yang